Nah, ini gudangnya di sini. Ah, ini dia. Ya, cut, cut. Nah, terus kita open cam. Waalaikumsalam. Iya. Pak, laundry. Aduh. Tunggu bentar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini di ensiklopedia gereja gitu. Kalau di Alkitab kan nggak ada umur-umuran. Jadi ini perspektifnya dari Yesus. Yesus bercerita tentang ayah ibunya. Nah, di sini katakan, he lived 40 years unmarried. Jadi Yosef itu hidup 40 tahun tidak menikah. Thereafter, lalu kemudian, his wife remained under his care 49 years. 49 tahun. Jadi 49 tambah 40 berapa? 89 tahun. Nah, terus and then died. And a year after her death, my mother, the Blessed Mary, was entrusted to him by the priest. Jadi ketika umur 89 tahun lalu meninggal, setahun setelah meninggal istrinya Yosef, dipercayakan kepada dia oleh pendeta. Dia harus bersamanya sampai waktu pernikahannya. She spent 2 years in his house. Jadi Maria menghabiskan dalam tahun ketiga dia tinggal dengan Yosef in the 15 year of her age, dalam umur 15 tahun dari umurnya. Nah, sekarang kalau aku dapat nih dasar kami untuk berumah tangga suami istri ini dari Matius juga ada nih ya. Matius 19 ayat keberapanya? Ayat ke-5 sampai ke-6 nih. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu pernikahan ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Udah, ini juga mantap. Ayat dasar buat kami nih. Oke, artinya ini misalnya ada pria, ada wanita. Larang kita mau orang yang bukan istri kita itu kita bersetubuh dengan mereka itu tidak boleh, karena setelah kita bersetubuh dengan mereka maka kita dianggap satu daging dan kita telah mengkhianati pernikahan gitu bang. Jadi jangan kira karena kita bayar perempuannya terus kita halal gitu, jadi halal. Itu maksud dari situ, karena walaupun kita bayar kita lepas dari situ tapi kita punya pengkhianatan yang di dalam pernikahan itu bang. Bukan berarti kita asumsi menjadi satu daging itu kita perot-perotan di dalam gereja, bukan itu bang. Betul. Itu loh, ini perempuan cabulnya gini loh. 1 Korintus 6:16 ini kan perempuan cabulnya disatu dagingin sama prianya. Kalau pria dan wanita cabul ini menempel satu tubuh, itu satu daging. Tunggu saya jelaskan bang, tunggu saya jelaskan. Paulus di situ. Tunggu bang, tunggu mbak. Ini baru sih, ini kenapa sih? Tunggu ya sebentar ya. Itu Paulus kan berbicara hukum pernikahan. Itu hukum pernikahan. Jadi barunya begini bang, saya udah nikah nih, saya punya uang. Saya pergi bayar perempuan tanpa sepengetahuan istri ataupun dengan sepengetahuan istri. Terus saya pergi, diizinkan sama istri, saya pergi bayar perempuan. Itu secara hukum manusia di sini kita nggak ngapa-ngapa karena istri sudah izinin. Tapi Tuhan akan menyatakan itu kamu sudah bersatu daging dengan perempuan itu. Artinya dosa kamu nggak dihapus begitu sama Tuhan, sekalipun istri kamu, keluarga kamu izinkan gitu loh. Enggak, salah itu menyalahi nas yang tertulis. Di sini kan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi kalau Papa Noel baru bayar itu belum satu daging itu. Tapi kalau badannya udah menempel dengan perempuan cabul itu baru satu daging. Iya, kita bayar nempel gitu maksudnya. Kita bayar nempel. Kita kan pikir itu halal, istri izinin, apa semua izinin, keluarga izinin.
semua izinin karena saya punya uang. Ya tidak, manusia boleh izinin tapi Tuhan tidak, karena kamu sudah menyatu dengan perempuan itu. Gitu. Dan menurut Tuhan itu udah satu daging kan jatuhnya kan? Iya, Kita yang itu satu nanya daging. ini dijawab ya. Artinya perempuan cabul ini telah sah menjadi istri dari si pria yang membayarnya, menempelkan dirinya. Tunggu bang. Itu Terima kasih. Silakan Bro Cel, dilanjut apa pertanyaannya? Iya. Tidak begitu asumsinya. Udah dong Papa Noel, udah dong Papa Noel. Tadi udah diakui loh, itu satu daging katanya. Menempel dengan perempuan cabul itu satu daging. Ya udah itu istrinya kalau gitu. Iya, maknanya di situ untuk apa, Bang? Loh, sama-sama aja kan sama Matius 18:5. Nah, ini lihat. Beda konteks, Bang. Ini meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersatu dengan istri itu artinya satu daging. Nah, di sini juga menempelkan diri pada perempuan cabul itu juga disebut satu daging. Jangan begitulah, Bang. Bukan begitulah. Aduh, ini apa sih? Bang, kalau Kita bisa nggak sih kita soal skripsi kita pakai asumsi? Papa itu asumsi mereka, biarin aja mereka berpikir seperti itu. Biarin aja. Ya udah gini deh, gua akan kalah kalau memang ada perkataan Yesus, pengajaran tentang yang namanya menikah adalah ketika kalian mengucapkan janji setia. Silakan Papa Noel. Kalau Rucel itu gampang terguncang dia, nggak bisa diajak dialog. Tadi sudah dapat. Bukan, kalian dijelaskan Silakan. sejelas-jelasnya juga, tapi pendapat kalian yang kalian iniin gitu. Loh, Rucel asumsi dari tadi bilangnya bukan. Aku mana tunjukin ayatnya loh, kalau Matius. gitu? Itu Mana ayatnya? Tentang suami istri itu aku tunjukin loh tadi dari Matius itu. Lah, tapi kenapa ditolak ketika gua bilang nanti masuk hotel keluar suami istri? Kenapa ditolak? Tadi kan udah dijelasin sama si Papa. Iya, nah sekarang Papa Tapi bilang kan nggak katanya terima. itu Tapi kan bersatunya nggak itu di terima. gereja. Di situ kan Kamu gua kaget. bertanya, Oh, bersatunya tapi di nggak terima. gereja. Tetap aja pemikiranmu sendiri, ya udah mending nggak usah tanya gitu loh. Yang gua tanya di mana dalilnya di gereja itu adalah pengesahan suami istri. Bisa nggak? Kalian kan enggak di rumah. Kalau nggak ada kan Dulu Yesaya juga 29:13 iya. berlaku, percuma Kalau mereka kontrak beribadah juga kepadaku iya. tapi Jadi pengajaran semuanya mereka kalian datang dari halalkan, pengajaran gitu. manusia. Gitu jadinya. Kami itu diberkati. Kalau diberkati kenapa Uganda Gereja, miskin? Itu diberkati di gereja, itu artinya kalau kalian Oh, enggak salah. kan ada kawin kontrak, ada kawin apa, aduh macam-macam. Kawin kontrak itu punya Syiah. Sini sama ini ya, sambil kita nunggu Papa Noel nyari, ini gua kasih tahu dulu. Kenapa Islam itu membolehkan poligami? Karena memang tradisi dari nabi-nabi terdahulu itu poligami semua gitu. Dan gini loh, Kalau pernikahannya satu dilarang mempunyai istri yang lain, itu tuh adalah pernikahannya pagan Roma dan pagan Yunani. Kami nggak mau menjiplak itu. Ya kenapa? Dengerin dulu kadang. Iya. Aku jalan-jalan tuh ke puncak, ya ampun Tuhan, aku miris loh di situ, benar. Semua di situ, maaf nih, maaf banget itu. Orang Arab semua kawin kontrak dengan orang-orang pribumi di situ. Kasihan loh Bang. Coba katanya halal. Ya sama gue juga. Ya gue juga sama ketika gue jalan-jalan ke Belanda, gue ke Red Light District. Di sana kan cewek-cewek mayoritas Kristen semua itu yang dipajang di akuarium. Di negeri orang, ini di negeri kita loh Bang. Kristen di sini enak gitu. 12 tahun udah dinikahin kawin kontrak itu sama mereka itu kasihan. Lah itu coba bayangin Lina Medina orang Peru, Bu, 5 tahun diprot-prot Bu, punya anak itu. Itu wanita Kristen loh, bayangin. Bayangin wanita Kristen umur 5 tahun diprot-prot punya anak sekarang. Anak sama ibunya cuma beda 5 tahun. Astagfirullah. Itu aja dulu diurus Bang ya. Tapi mereka Loh, apa enggak ya? enggak kalau kami sih, kalau gua pribadi sih ketika gua melihat Kristen di Red Light District, di situ gua merasa kasihan. Aduh, kenapa ya ini wanita-wanita Kristen kok dijual begini ya di pinggir jalan. Tunggu Bang, kita kan belajar dari kitab suci, bukan belajar dari kehidupan orang lain kan. Loh, tapi Rucel bawanya contoh-contoh ya, gue juga bawa contoh-contoh. Nggak bisa lah kita bertolak dari situ. Orang Kristen ada yang buruk, semua agama ada orang-orangnya yang buruk pasti. Iya, cuma kan Rucel kan pengen lihatnya dari orang-orang. Kalau kayak gitu juga gua ayo aja. Di Medan coba lihat ada pendeta, dia berselingkuh sama gadis mudanya dibunuh gadis mudanya. Parah itu pendeta. Bayangin. Di Islam nggak ada tuh sampai dibunuh-bunuh gitu tuh.
kan udah juga di, nah, tergantung ada kekuatan nggak Ustadz? imannya seperti apa. Ada nggak Ustadz itu ngebunuh Aduh yang banyak kayak begitu? Kan banget nggak ada. santri-santri itu banyak banget. Dibunuh nggak santrinya? Sama Tapi diprot-prot dipakai. gadis mudanya terus Aduh. dibunuh, bayangin itu. Tapi dipakai Dan itu sama berjalan ahli, sudah jadi sekitar oknum. itu Tapi tahunan. Aduh, anjir. Loh, gimana mau oknum kalian ketika dibaptis, ketika yes. Masih Kores. Itu 11 tahun anaknya dikubur juga anaknya. Tapi Innalillahi. Gak dinikahi sama pastor itu. Dia pastor. Dia Aduh. pastor. Dan orang itu Pastornya dari gak batal. Itu mirip itu memang. Dihukum lebih mati. pribadi, Tapi tapi kalau yang di puncak itu Bang, aku jelas bertanya bahwa itu. Kalau yang Loh, pribadi, itu juga pribadi itu kan oknum. pribadinya juga itu. Ya Iya. ini boleh gitu. Iya, Karena itu apa? mereka Karena di keluaran 20 nomor 10 jika kamu mengambil suami lain untuk menjadi suamimu, Masalahnya maka di kamu situ, boleh itu boleh mempersetubuhinya katanya. tanpa mengurangi yang persetubuhan larang. dengan istri pertamamu. Itu Gitu diizinkan. dibilangnya udah ditutup, MUI bilang itu udah ditutup, Enggak, salah banyak itu. banget di sana, banyak. Coba abang jalan-jalan ke sana. Ya elah, kalau misalnya kita Banyak cari-cari banget. banyak juga itu wanita Bahkan Kristen udah yang dijual ada di Red Light kampung District, khusus mereka itu mereka memberikan bapaknya devisa nggak negara ada, kepada anaknya Belanda Arab semua. gitu. Bayangin Bang, prostitusi Halo. memberikan devisa negara kepada Belanda, bayangin. sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kalau tertarik dengan dakwah kita, dengan kesaksian kita, apa Anda? Kita cuma dari tadi bertengkar aja, cari kesalahan orang. Bu Rachel ini kita mau belajar dari kehidupan orang lain. Buruk. Atau mungkin apakah kami Karena gini posisinya, Papa Noel, ini ya. Pertamanya gue kira juga itu oknum yang kayak gitu-gitu. Cuman ketika gua baca Efesus 5:22, di sini gua baru make sense gitu. Karena kok bisa ada perempuan-perempuan yang diperjualbelikan, dipersekusi gitu. Tapi mereka ya mau-mau aja dan tunduk. Karena di sini dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Innalillahi. Diceraikan gitu karena Tuhan loh, suaminya setara Tuhan loh, bayangin. Ini kan artinya ada Yesus kedua dalam rumah tangga. Aduh, udah ketahuan Rucel terguncang. Keluarga kita hormati suami kita begitu. Hai istri, tunduklah tunduk ya ini ya, bukan taat, ini tunduk ya. Kita Tunduk ini emang harus tunduk. kepada Emang harus tunduk pada suamimu suami. seperti kepada Tuhan. Emang harus tunduk pada suami. Artinya suaminya Rucel ini Yesus. Aduh. Enggak juga, itu kan kamu yang Loh ini mengatakan Tuhan seperti siapa itu. Tuhan? Tuhan siapa? Bang, Dia kata mengatakan seperti itu gimana, Bang? Kata seperti itu bagaimana, Bang? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti bukan kepada tunduk Tuhan, suamimu. bayangin. Kalau dia bilang Bayangin tunduk ini, kepada bayangin suamimu. ajaran ini Papa Noel. Itu makanya mahalnya harga diri seorang suami Kristen. Itulah kenapa. Jadi gini, itulah kenapa kalau di Islam banyak cerai, kalau di Kristen banyak KDRT. Itu yang terjadi. Karena Tuhan masa mau dibantah Tuhan? Bang. Itu loh kawanku. Tidak, Bang. Itu aja sih. Selamat malam teman-teman, Ya. terima kasih dan naikin saya Adi Kristen Bandung. Iya, sama-sama. Selamat datang di kebenaran, itu kenyataannya. Di Islam tuh suami tuh nggak ada seperti Tuhan gitu, atau mentoknya jadi bahkan seperti Nabi pun enggak gitu dalam Islam itu. Suami ya suami aja tok gitu. Papa Noel baru tahu kan dalil ini kan, Efesus 5:22 kan? Enggak, Bang, sudah lama. Oh udah lama, oh baguslah kalau gitu. Tapi begini, Bang, tadi katanya itu dihalalkan dalam keluarga Kristen. Katanya, Bang, apakah ada KDRT dan akhirnya dipakai Alkitab untuk membela kebenaran melakukan KDRT? Enggak pernah kan, Bang? Gini Papa Noel, ketika ada KDRT, maka nanti pihak gereja akan mencoba menyatukan kembali antara pelaku KDRT dan korban KDRT kan? Ya enggak?
Iya Begini dong. bang. Oke, oke. Tunggu. Dijawab Iya, dulu, dijawab dulu. Iya nggak? itu pasti, pasti. itu. Ah, sip, mantap lanjut. Tunggu dulu. Tapi dengar dulu jawabannya bang. Iya boleh Karena boleh. Kristen tidak suka perceraian. Tidak boleh gereja itu mensahkan perceraian dengan alasan apapun itu bang. Mantap, makanya mati terbunuh di dalam rumah tangga itu jauh lebih mulia daripada perceraian. Setuju ya? Begini bang, kita juga membunuh nggak boleh. Ayolah, Kita ayolah, punya hukum lain juga bang. ayolah, Kita ayolah. Kalau tidak bisa lah dipaksakan bang. loh, Kita juga punya sekarang hukum. kalau misalnya Tidak ini, boleh. sekarang misalnya suaminya ngegebukin terus istrinya, kekuatan ke pertahanan tubuh istrinya kan udah nggak sanggup lagi, tewas terus. Emang boleh Sekarang minta cerai istrinya? Boleh minta cerai? Enggak dong. Bang. Ayolah. Tadi abang bawa kata ayat seperti tunduk kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan melakukan KDRT bang? Loh, lihat dong Wahyu. Lihat di Wahyu, wahai burung-burung, makanlah bangkai-bangkai raja-raja ini. Lukas 19:27. Tetapi mereka semua yang berseteru denganku, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapanku. Dengar bang, maksudnya Ayolah. itu jauh hubungannya. Silakan, Bacain silakan. satu ayat boleh kah? Boleh? Boleh. Aku bacain satu ayat ya nih. Dari Matius 25 ayat 32 tentang penghakiman terakhir ya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi memang domba dan kambing itu dari kambing ya. Jadi memang kita udah beda bang, jadi susah dijelaskan. Jadi ya mudah-mudahan aja Roh Kudus turun pada kalian. Hanya itu aja yang pesan aku sih. Oke. Ya, siap sama-sama Rucel. Kasihilah musuhmu. Semoga engkau mendapat hidayah. Sip. Ya, kalau kayak gini udah enak Papa Noel. Silakan. Lanjut. Apa namanya? Mungkin sama muslim yang lain ya, karena aku ngincernya tadi cuma Rucelnya doang. Karena Rucel narasinya itu mencoba untuk tendensius. Makanya aku hajar lagi lebih tendensius dengan fakta-fakta yang ada. Sebelum ditanggapi oleh yang lain, mungkin Papa Noel silakan memberi tanggapan dulu. Kalau saya sih lebih ke arah, kalau istilahnya tadi saya bilang Muslim dakwah, kalau Kristen kesaksian. Jadi saya pikir kalau saya tensinya tinggi terus orang yang mendengarkan saya malah membenci Kristen, kan saya dosa sendiri juga. Betul. Iya gitu. Makanya Papa Noel itu gue lebih hargai dan daripada Rucel gitu, karena Rucel mencoba tendensius, salah. Di sini ada Perah Istar gitu kan, yang membentengi segala syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam gitu. Ujung-ujungnya apa kan? Ujung-ujungnya dia tertegun sendiri, nggak bisa menjawab sendiri dan mencoba remis lalu turun. Nah, itulah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena kalau mencoba melawan terus, data gua akan terus keluar nih. Ini loh. Susah nanti. Nah kalau kayak gini kan enak gitu. Nah, silakan dilanjut lagi Papa Noel mengenai topik yang masih diingat. Nanti ada Akhi Alendra, ada Bunda Rahma sama Akhi Kris ya. Lanjut. Kalau soal pernikahan tadi abang tanyakan mana dalilnya di gereja kan? Oke, kalau zaman dulu itu gereja itu belum ada bang. Jadi kenapa sampai orang Kristen menikah harus di gereja? Karena kita itu mau mengucapkan janji di hadapan Tuhan, ya otomatis di rumah Tuhan dong. Nah mungkin kita di rumah tetangga. Jadi kita ke rumah Tuhan. Makanya kita itu selalu mengucap janji itu di depan gereja karena mau disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh pendeta. Tunggu dulu bang, maaf nih potong. Nah, dari mana abang mengetahui bahwa Tuhan itu tahu abang sedang mengucapkan janji? Itu kan keimanan kita bang. Keimanan, oke bagus. Oke enggak, santai pelan-pelan. Tuhan Yesus ya. Ya. Iya. Di mana letak bahwasannya Yesus ini sebagai yang maha tahu? Sementara dia itu terbatas. Iya, keterbatasannya dia yang abang tahu di mana bang? Ini memang terbatas. Iya, salah satunya keterbatasannya yang abang tahu itu seperti apa contohnya? Iya, semuanya terbatas sama seperti manusia. Bahkan untuk kapan musim buah saja dia nggak tahu. Makanya dia dikutuknya tuh pohon karena dia nggak tahu. Gimana dia saja tidak tahu kapan musim buah, gimana dia tahu abang menikah? Sekarang begini, kalau dibilang Tuhan Yesus terbatas seperti manusia, sama seperti manusia biasa, apakah ada manusia biasa yang membangkitkan orang mati? Bahkan di Al-Quran dibilang dia menghidupkan burung. Tunggu, Nabi Hizkiel di Al-Baqarah
menghidupkan 1000 orang yang sudah mati dari tulang belulang. Itu mukjizat, ajazah dari Allah dia. Si Lazarus itu. Apa bedanya? Semua Begini nabi bang, punya tadi mukjizat. Nabi siapa bang? Nah, Nabi begini siapa bang? lagi apa? Nabi siapa? Hiskial. Nabi Yeskiel itu ada di Alkitab nggak bang? Lah, itu ada di Al-Quran. Di Al-Quran. Di apa? Sirah Nabawiyah ada. Nah sekarang begini bang, abang ambil contoh, saya ambil contoh tadi Yesus menghidupkan. Di Al-Quran ada, di Al-Quran ada kok. Astagfirullahaladzim. Di Al-Baqarah 243 ada di Al-Quran. Nabi Hiskial. Nah, kalau keyakinan kita di Kristen, kita punya Nabi Yeskiel itu bang. Dan tidak ada cerita dia menghidupkan, tidak ada kisah dia menghidupkan orang mati sebanyak itu bang. Bahkan satu pun tidak ada. Di Kristen semua nabi di Islam dihinakan. Tidak bang, itu nabi kami juga bang. Iya. Yeskiel, bang. Masalahnya di kitabmu nabi-nabi yang dia itu suci, dalam arti kata dia itu baik akhlaknya, dibuat jadi jelek kisahnya di Kristen. Yang seperti contohnya yang kita jelekan nabi itu siapa bang? Wah banyak bang. Kita tidak pernah menjelekan nabi bang. Jangan disebut lah. Sakit hatiku bang kalau nabi ketika mendengar nabi di Islam itu begitu dihinakan di Kristen. Iya, contohnya seperti apa bang? Kalau memang abang banyak bang. Aku nggak menyebut salah satu, banyak. Sebut aja tuh siapa kayak nabi-nabi yang raja-raja. Nabi Ayub. Aku kasih kisah si raja dalam Islam, dia raja itu dah. Anak bapak raja. Si David. Udahlah nggak usah disebut. Ya, terlalu baik. Sama ikut udah ya, Yesus Maha bisa tahu ya. Pengetahuan Yesus ya. Ini contoh ya. Dulu Kristen Islam atau Kristen? Kristen bro, Kristen. Kan tadi tanya Yesus itu bisa pengetahuannya ya. Aku kasih contoh ya. Matius 17 ayat 22 bilang begini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan diserahkan dan dia akan dibunuh dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum kejadian itu terjadi. Dan itu yang saya baca itu ketiga, coba ada nggak datanya dia bangkit dari ketiga? Ada sebentar, itu nanti kita buka. Yang penting sekarang aku sedang jelasin bahwa ada dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu 3 kali loh Yesus ngomong begitu ya. Kalau yang aku baca ini yang kedua kali. 3 kali dia ngomong begitu. Nah, pada hari yang ketiga ada dia bangkit, bro. Datanya? Ya. Sebentar, sabar ya. Yang memang satu ini ya, jangan yang dari yang bukan sejaman sama dia. Iyalah, ini sama Matius. Kita lihat mudah-mudahan ada di Matius ya. Ya, silakan ngobrol dulu, aku cari dulu. Ya, buka Google. Dia bangkit. Gak apa-apa, kalau mengerti Google silakan. Lebih bagus lagi, biar nggak salah apa nanti. Salah pernyataan. Karena nanti kalau salah pernyataan menyesatkan umat nanti. Cari aja di Google atau di apa. Boleh kok. Tapi ya lama nunggunya nih. Bisa berapa abad nunggunya. Ya, gimana Bapak Noel? Saya sih sebenarnya ada punya pertanyaan tapi agak lari dari topik sih. Silahkan bertanya. Aku lebih suka ditanya. Bang, begini bang. Begini, kan, oke, begitu. Kalau Islam itu mengklaim bahwa bahkan Nabi Adam sama Hawa itu Islam ya bang ya? Islam, jelas Islam. Sekarang saya tanya bang, kenapa di zaman manusia saja baru 2 orang? Apa tuh? Zaman manusia? Emang ada zaman alien? Tunggu bang, jangan begitulah bang. Adam dan Hawa ada, manusia Islam meyakini Adam dan Hawa apa ada manusia lain? Di Islam itu buka ya, ini catat ya, di Ali Imran ayat 3 nomor 59, di Al-Araf 7 1125, di Al-Baqarah 2 ayat berapa ya? 30. Itu ada din, Islam itu din. Dijelaskan ada di situ fitrahnya Islam. Oke bang, begini bang. Berarti zaman Adam dan Hawa manusia di bumi baru 2 kan? Dari zaman Adam, Muslim, Islam, Hanif, monoteis sudah ada. Baru 2 kan bang? Jadi manusia baru 2 kan? Manusia baru 2 kan bang?
Manusia baru dua. Di Ya, zaman Adam dan Hawa manusia baru dua kan? ya Adam dan Hawa, ya manusia. Ya. Terus Tuhan itu masih punya komunikasi langsung dengan Nabi Adam, ya kan? Iya. Eksistensi agama di situ untuk apa, Bang? Apa? Eksistensi agama diadakan di situ untuk apa kira-kira, Bang? Eksistensi agama, oke, eksistensi itu tidak akan mungkin mendahului yang namanya legitimasi, dan eksistensi menghasilkan esensi, dan esensi tidak akan mungkin mendahului eksistensi. Itu pertama premisnya. Kalau kamu katakan apa fungsi eksistensi sebagai agama, agama itu tidak membutuhkan eksistensi, karena agama itu memang sebagai legitimasi dasar hukum. Itu agama. Tidak, agama kacau, tidak kacau. Jadi yang namanya agama, dikatakan seagama dia dari Tuhan. Agama itu punya hukum, landasan, tata aturan agar tidak kacau manusia. Makanya agama yang memang dari Tuhan pasti hukumnya tetap absolut, tidak berubah-ubah. Kalau ada sebuah agama yang hukumnya terus berubah, kitab sucinya berubah, itu bukan agama, tapi sekte aliran, karena butuh validasi pengakuan, makanya terus diubah-ubah hukumnya. Hukumnya berubah-ubah, berbeda dengan ajarannya. Kitab sucinya berubah-ubah. Nah, itu bukan kitab suci, bukan agama, tapi lebih tepatnya aliran sekte, karena banyaknya denom, banyaknya versi, banyaknya aliran. Kalau Islam hukumnya jelas, syariatnya jelas, hukumnya nggak berubah-ubah. Itu tidak kurang menjawab sih, Bang. Begini, itu Bang, menjawab, itu jelas faktanya. Kamu bahas eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu legitimasi. Jelas. Kita ini sebagai apa? Antropos. Pertanyaanku ini, ketika Tuhan masih berhubungan langsung dengan manusia yang baru 2 orang, sejak kapasitas kapan Tuhan agama itu sebagai apa? Allah itu hanya sekedar berkomunikasi, tidak menampakkan wujud. Agama malaikat saja tidak tahu wujud Allah loh. Tuhan memberi mereka agama itu untuk apa, Bang? Kan tadi Abang kasih arti agama gini. Agama untuk biar tidak kacau. Agama itu semacam flash disk, diberi ini agama nih. Emang kayak gitu. Emang begitu ya agamanya? Seperti bentuk dia, seperti ada objeknya agama itu. Coba tunjukkan sekarang agama itu seperti apa? Bisa nggak tunjukkan wujudnya? Saya nggak bilang bentuk agama, Bang. Kamu katakan agama tuh gimana bentuknya? Kamu bilang gitu tadi. Begini, Bang. Jelas dong. Bukan bentuk, saya bilang apa kapasitas agama di antara Tuhan sama manusia yang baru 2 orang, Bang. Astaga. Kita mengenal Tuhan, kita tahu ada Tuhan, tapi untuk mengenal lebih dalam ya melalui agama. Paham tapi ya? Abang bilang tadi manusia masih berkomunikasi. Kamu paham nih, ini analogi. Kita bermain analogi dengan Tuhan. Iya, kita bermain analogi nih. Ini analogi, aku suka analogi. Analoginya gini. Kamu pencipta HP, kamu membuat handphone, smartphone. Ketika kamu jual itu HP, pasti ada buku panduannya. Apa fungsi buku panduan? Fungsi buku panduan agar seseorang pengguna itu tidak salah dalam mengoperasikan yang namanya smartphone. Tapi bagaimana mungkin kalau kamu menggunakan smartphone, kamu menggunakan buku panduan mesin cuci, atau kamu menggunakan buku panduan televisi, nggak nyambung, cacat nanti HP-nya. Sekarang itu begini, dasar. Makanya kalau kamu tahu ada Tuhan, tapi kamu salah dalam membaca kitab suci, ya kamu salah dalam beragama, salah dalam hidup juga. Karena salah buku panduan yang kamu baca, bukan yang dari Tuhan, tapi dari penyesat. Oke, sebentar. Abang bilang tadi panduan, artinya abang bicara kitab suci kan? Iya, jelas, kitab suci. Apakah zaman Adam dan Hawa sudah ada kitab suci, Bang? Kitab suci, Al-Quran itu penyempurna, makanya kamu pahami. Zabur dari abang yang bilang kitab suci untuk panduan. Lupa gini. Zabur, Taurat, Injil dari Daud, Musa, Isa. Al-Quran dari Muhammad. Itu masing-masing sesuai zaman, relevan. Karena Nabi Muhammad SAW pertanyaan, Alkitab dari siapa? Dari LAI melalui Paulus. Itu nggak ada. Alkitab itu dari zaman Musa, dari zaman Daud, apalagi zaman Isa, nggak ada. Oke, Bang, kalau itu yang ada Injil. Sementara kalian tidak menggunakan Injil, kalian hanya menggunakan gospel, Alkitab. Oke, terserah abang mau bilang kitab. Memang kita gunakan itu fakta. Itu lari tuh kawan di bawah tuh jadinya. Kamu bicara fakta, kita bicara fakta sekarang, buka-bukaan. Saya paling senang kalau kamu mau bicara fakta. Begini, Bang. Tadi pertanyaan saya itu, abang bilang dikasih panduan kalau jual HP kok kasih panduan mesin cuci. Sekarang berarti abang lari ke masalah kitab suci, padahal saya tadi bicara agama. Sekarang saya tanya ke abang, apa pada zaman Adam dan Hawa dia pernah memegang kitab suci, Bang? Mau kitab suci apapun itu, saya nggak bicara apapun. Ini namanya logical fallacy, ya. Al-Quran itu abang kan tadi yang bilang. Sebelum Al-Quran ada Injil, sebelum Injil ada apa? Taurat, sebelum Taurat ada apa? Zabur. Rasul pertama ini ya, dalam Islam,
Rasul itu sudah pasti nabi. Nabi itu belum tentu rasul. Dalam Islam siapa rasul pertama? Nabi Nuh, karena itu kan setelah banjir itu kan. Nah, maka Nabi itu membawa ajaran baru. Jadi Rasul itu membawa risalah baru, membawa Gimana ajaran. itu Rasul Nah, bukan Nabi nabi, ini meneruskan ajaran dari Rasul. Pahami dulu. Makanya ketika zaman Nabi Nuh oleh keturunan itu turunlah kitab Zabur. Ini tata cara pertama. Zabur itu kan isinya hanya puji-pujian seperti syair-syair, baru ke Taurat. Setelah Taurat masuk ke Injil. Setelah Injil karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, jadi dia tuh penyempurna ajaran, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua itu ada proses. Zaman Nabi Adam dan Hawa itu apa kitab suci? Dia mereka hanya berdua. Ya tadi Babang yang Itu bawa loh bilang logikanya. panduan. Kan saya nggak bicara kitab suci tadi. Ya agama itu nggak akan lepas dari namanya kitab suci. Paham? Dan kitab suci pasti nggak akan lepas dari agama. Emang ada kitab suci menjelaskan tentang sains? Menjelaskan tentang Makanya kan saya biologi? tanya, apakah waktu zaman Adam dan Hawa ada kitab suci? Karena agama sudah ada. Zaman Adam dan Hawa ada nggak yang namanya mesin fotokopi atau Loh, pemotong kok kertas gitu, atau apa? Bang? Nggak, aku Apa tanya dulu. hubungannya mesin fotokopi sama Kamu agama, katakan Bang? kitab suci, kitab itu artinya sebuah buku yang berisi tulisan. Kitab-kitab sebelumnya itu berbentuk buku. Al-Quran itu tidak berbentuk buku. Al-Quran itu langsung dari Allah kepada Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika dia ditulis dalam sebuah buku, jatuhnya mushaf. Tapi kan Abang tadi yang bilang ada agama, ada kitab suci. Makanya saya tanya. Iya, Al-Quran itu dia tuh bukan secara tekstual. Paham? Apa lagi? Ini udah mau aja nih sini. Apa lagi? Kitab suci bukan tekstual ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu bukan tekstual. Yang kamu lihat itu yang namanya dalam mushaf itu agar apa? Kita bisa mendalami namanya ilmu tajwid. Karena apa? Panjang pendeknya bacaan Al-Quran itu sangat memengaruhi makna bacaan dari Al-Quran. Beda dikit aja beda arti. Beda sebutan aja beda makna. Itu Al-Quran. Makanya ada namanya hukum tajwid, ilmu tajwid. Agar apa? Kita paham cara membacanya. Kita paham cara melafalkannya. Kamu sama orang Jepang bisa jadi orang Jepang cadel, kamu bisa bilang R. Orang Jepang nggak bisa bilang R. Dalam Islam kamu bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepang nanti mungkin cadel lah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena dia nggak bisa bilang R. Makanya ada ilmu tajwid. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana cara membacakannya dengan benar. Ada dah satu harakat, dua harakat. Kalau kita tahunya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah di Al-Quran tuh ada tuh harakat-harakatnya. Jadi kita bisa membaca dua harakat di kata himnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dia. Siapa yang menginikannya? Abu Muzaim Al-Khani. Yang menyusun pertama kali tuh ilmu tajwid. Kalau ke arah situ sih saya nggak tahu. Kalau makanya pentingnya belajar sejarah. Jadi kita nggak asumsi bebas, nggak makan doktrin, nggak makan dogma, karena doktrin dan dogma jadi membatasi akal dalam berpikir. Ujung-ujungnya iman buta. Islam tidak. Islam itu mengharuskan berpikir, mengharuskan berlogika. Makanya belajar Islam itu nggak asal iman buta. Makanya dalam Islam, dalam ranah akidah diperbolehkan kita bertanya, berpikir dalam ranah ketuhanan. Silahkan. Yang nggak boleh itu hanya apa? Syariat. Bukan nggak boleh bertanya, tapi tidak boleh melebihkan bertanya. Seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat. Itu memang dari Allah syariat tadi. Kita hanya boleh bertanya, tapi tidak boleh mengkomplain. Tapi dalam ranah ketuhanan, saya kan dari tadi bertanya, Bang. Saya nggak mengklaim apapun dari tadi, Bang. Enggak, pahami dulu. Makanya itu Islam membolehkan dalam ranah akidah. Silakan bertanya Allah itu seperti apa. Diperbolehkan dengan akal. Diperbolehkan kita mencari. Berbeda dengan agama lain. Dalam agama lain, masalah Tuhan itu nggak boleh banyak tanya. Imani saja. Tapi dalam ranah syariat ibadah itu suka-suka hati dia. Mau ibadahnya nyanyi, mau ibadahnya joget-joget, mau sambil manjat tebing, mau sambil renang, mau sambil maraton, ibadahnya bebas karena nggak ada aturan, nggak ada perintah ibadahnya begini nggak ada. Jadi mereka sesuka-sukanya menafsirkan bagaimana ibadah. Yang penting pengagungan. Jadi mau kamu sambil maraton, mau kamu sambil skydiving sekalipun, selama skydiving kamu itu pengagungan, itu ibadah jatuhnya. Islam nggak seperti itu. Ada yang namanya ibadah ritual dan ada ibadah non ritual. Itu ibadah kompleks dalam Islam, jelas.
Makanya Islam itu nggak ada iman buta, nggak ada taklid buta. Saya nggak bicara masalah ibadah kita bang ya, masalah ibadah kita itu masih. Iya, makanya Yang saya berilmu, tanya tadi belajar itu pentingnya Islam, belajar kita itu yang mengetahui dengan akal, bukan dengan iman buta. Berakal dulu baru beriman. menyerang iman orang lain bang. Saya tidak bilang agama imannya abang buta, saya nggak bicara itu bang. Saya nggak bicara orang agama orang lain buta. Bahkan saya tidak bisa Aku nggak mengatakan itu bang, aku hanya menjelaskan. Iya, yang pertanyaan saya tadi, abang sudah lari kemana-mana. Yang saya pertanyakan, apakah penting sebuah agama ketika kita masih bicara langsung dengan Tuhan dan kita baru 1-2 orang? Lah, kamu tanpa gini-gini, kamu bisa nggak sekarang berbicara dengan Tuhan? Aku tanya. Saya tanya, jangan menawa bang, bukan saya sekarang bang. Enggak. Kamu bilang agama itu penting atau tidak? Agama itu penting, sangat penting dan harus memang ada agama karena tuh di dunia alam semesta ini ada karena Tuhan. Jadi Tuhan itu menghadirkan agama. Dalam agama ada kitab suci. Paham? Begini bang, kenapa Tuhan menciptakan agama untuk manusia, itu pertanyaan saya dulu bang. Tuhan itu gimana nggak bilangnya sama anaknya? Yang diciptakan Tuhan itu adalah kitab suci. Agama bukan. Kitab suci itu kalamullah. Ketika Allah itu berfirman, dia tuh menciptakan perkataan melalui firman-Nya. Paham? Ya. Artinya dia membuat perkataan menurut firman-Nya. Nah, Allah itu maha berkehendak. Ketika sudah menjadi firman, itulah berarti dia telah tercipta. Itulah kalamullah. Pahami dulu di situ, kalamullah. Agama itu tidak agama kacau, itu simple tuh Sanskerta itu, tidak kacau. Agar kita tidak kacau. Islam, pahami dulu, Islam Muslim. Islam itu agamanya, Muslim itu lebih ke perilakunya. Makanya salama perdamaian dalam sa'mim la'lam ma'mim. Itulah Islam. Makanya inna dinal indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Imran ayat 19. Bang, paham? Saya paham, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Itu berserah. Ketika orang-orang mengakui Allah, tapi dia tidak menjalankan syariat dalam Islam, dia hanya sekedar Muslim, bukan Islam. Karena dia tahu ada Allah. Dia Muslim, berserah kepada Allah. Tapi dia tidak menjalankan tata cara yang ada di Islam. Syariat yang ada di Islam, dia bukan Islam, hanya sekedar Muslim. Makanya kalau oknumnya itu Muslim, agamanya itu Islam. Islam itu lebih ke agama. Iya, makanya saya tanya tadi. Tujuan utama Tuhan menurut abang menciptakan agama, mengadakan agama di dunia ini untuk apa bang? Apa tadi? Itu tadi yang abang bilang agama itu tidak kacau, agama kacau. Mana dengan religion? Bang, bahasa Bang Noel. Bang, abang tahu ini nggak? Tahu Sumanto nggak? Tempat rame ini. Iya bunda. Enak sebenarnya nggak bunda. Abang tahu Sumanto nggak? Sumanto. Bang Noel. Agama yang bisa ngomong. Bentar abang Alandra. Ya bunda, sambil limitnya nggak apa-apa, sambil limit. Ya. Gini ya, nggak apa-apa bunda, kan nggak apa-apa sambil jalan-jalan virtual. Ya gini Papa Noel, kamu tahu Sumanto nggak? Yang Kalimantan kan? Yang makan manusia tahu ya? Atau di fotomu tuh? Yang Kalimantan kan? Di fotomu tuh yang orang Kristen meracuni dengan cyanida, si Jessica Wongso tuh yang di fotomu, tahu kan? Ya. Nah, tujuannya ada hukum konstitusi itu apa? Tujuannya dalam negara itu ada hukum apa? Kok hukum konstitusi hubungannya sama cyanida? Aku nanya, apa tujuan Indonesia ini adanya hukum konstitusi? Dalam Indonesia ini adanya hukum-hukum, apa tujuannya? Ya untuk mengatur negara itu sendiri, Bang. Benar. Ketika mengatur, karena kalau nggak diatur nanti negaranya gimana? Kacau, Bang. Kacau, Bang. Itulah agama. Kalau nggak ada agama, kamu kacau nanti. Nah, ketika masih dua orang, Bang. Ketika masih dua orang, kacaunya gimana, Bang? Ketika hanya ada dua orang, kacaunya di mana, Bang? Adam dan Hawa itu, pada masa Adam dan Hawa itu hanya sebatas masih dia itu hanif, monoteis. Islam itu sempurnanya di zaman Nabi Muhammad SAW karena syariatnya telah sempurna. Keislaman itu di masa zaman Nabi Muhammad karena syariatnya sudah selesai, syariatnya. Bagaimana sunnah-sunnahnya jelas, ininya jelas, ini jelas, sudah selesai semua. Jadi kita hanya menjalankan lagi, tidak berkembang lagi karena sudah finish di zaman Nabi Muhammad. Karena dia itu sesuai peradaban. Karena Adam dan Hawa melahirkan anak. Anaknya itu menikah punya anak. Anaknya menikah punya anak. Karena di masa Adam itu masih 2 orang. Terus Adam menikah punya anak. Anaknya itu apa? Menciptakan individual baru. Hingga seperti kita saat ini, semua penuh ini 6, miliar penduduk. Yang tadinya 2 orang, sekarang jadi 6, miliar.
Jadi nggak akan mungkin langsung gebuk muncul itu agama selesai. Itu apa? Cuman mereka dua perlu syariat yang kompleks seperti sekarang. Mereka hanya berdua. Sementara mereka dari surga. Tahu bentuk surga itu gimana. Jadi adanya agama yang dia itu bertahap agar kita tuh mengenal, berproses sesuai zaman, sesuai era, sesuai peradaban, berproses. Ke zaman Rasul ini begini syariatnya, ke zaman Rasul ini berubah lagi syariatnya. Karena berproses, paham ya, berproses, dia perlu proses. Kamu bisa nggak? Kamu masih kelas 1 SD sudah dikasih kurikulum sarjana ekonomi, sarjana teknik, nggak bisa. Karena kamu masih harus belajar dulu bagaimana 1+1, 1+2, 1+3. Nggak bisa kamu langsung ke perhitungan algoritma, perhitungan aljabar, bagaimana perkalian silang. Itu kamu belum bisa karena kamu masih harus belajar 1+2. Jadi adanya proses dalam peradaban. Nggak bisa kamu langsung dicekokin tuh, nggak bisa. Oke Bang, kalau begini Bang, kalau kita Kristen, Paham ya? aku kasih tahu ya Bang ya, kita Kristen belum ada, Kristen bukan belum ada, Kristen ada sejak ada yang namanya Yesus. Yesus itu kan Yesus Kristus. Nggak ada. Di mana datanya? Di mana Kristen? Kristen tuh Yesus itu. Gini ya, di mana Alkitab tunjukkan datanya? Kalau ada, detik ini aku murtad Bang, betul lah. Jujur aku. Data yang mana Bang? Data yang mana Bang? Kristen itu ada zaman Yesus. Di mana? Datanya coba tunjukkan data jelasnya. Memang Yesus mengenal Kristen di mana? Begini Bang, dengar dulu Bang ya. Enggak begini. Enggak, aku langsung bertaruh aja. Ini langsung akidah aku pertaruhkan. Kalau ada murtad aku, betul. Tunjukkan data. Dengar. Ya oke, baik tunggu. Kata-kata saya saja aku host. Kata-kata saya belum selesai Bang. Abang sudah potong kan? Makanya jangan Kristen ngawur, itu muncul. Bukan ngawur Bang. Dengar dulu Bang. Iya, okay. Saya belum selesai bicara sudah Kristen dipotong. Kristen itu muncul di Antioquia, Turki. Antioquia, iya betul. Kristen mula-mula di situ. Itu Yesus sudah meninggal, sudah mati. Iya, kan? Yesus lahir di Bethlehem, Palestina. Tapi namanya Kristen itu muncul setelah ada Yesus kan, Yesus Kristus. Sebelum ada Yesus, Kristen sekarang belum ada. Simple aja gini. Ini simple, nggak tunggu. Ini simple pertanyaanku ya. Tunggu, ini simple pertanyaanku sangat simple. Allah itu mengenal Islam karena Allah menjelaskan agama yang diridhai Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah sebagai Tuhan. Pertanyaanku, Yesus itu mengenal Kristen nggak? Kalau ada pernyataan Yesus mengenal Kristen, Yesus tahu apa itu Kristen. Aku detik ini murtad. Mungkin kuaja ini Kores, kuaja ini Bunda Rahma murtad detik ini. Kalau memang Yesus mengenal Kristen. Ini datanya Bang. Saya kasih tahu datanya. Bang, saya kasih bacakan datanya di surah Al-Imran ya. Al-Imran ayat 19. Al-Imran Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Begitu ya di dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 3. Silakan coba cari di Bible itu di mana Yesus menyebut Kristen. Kalau di Al-Quran ada ya, pengesahan Allah. Ada. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Silakan. Lanjut Bang Emmanuel, Bang Christian. Enggak, Bunda, saya mau Isa dulu. Makanya lanjut dulu. Teman-teman, kalau di bawah dia mau naik silakan lah yang agak ini. Saya mau izin 15 menit jeda. Ribut. Oh iya. Ribut saya masih di bawah. Mohon maaf. Tunjukkan data Noel. Kamu kalau bertanya tentang Muslim, bisa kami jawab. Dari Al-Quran ada, hadis yang sahih ada. Kalau ingin menafsirkan ada pendapat para ulama, ada ijma ulama, nggak asal menafsirkan. Bisa kita jawab, semua ada jawabannya. Makanya dalam Islam ada fikih itu luas. Begini Bang, kita nggak bingung dalam Islam itu nggak bingung dalam beragama, tinggal menjalankan aja. Kita tuh sudah terima bersih, nggak ada asumsi bebas. Begini Bang, tadi Kang Faru izin ya Kang Faru ya, dilanjut Kang Faru. Diatur. Bahas apa nih Nal? Bahas kitab, ayo bahas kitab. Gunakan data ketika membangun argumentasi, bisa nggak? Besarin Bang
Silakan Bang Nol ya. Tentang masalah otoritas, karena saya perhatikan triple 7 menyinggung tentang masa kitab suci ya. Ya hayu aja lah, sekalian triple 7 naik lah. Tapi pakai data ya. Jangan sekedar bertanya, tapi harus berani ditanya, dan bertanya maupun menjawab harus pakai data. Silakan. Satu tema, dua arah. Atau saya yang bertanya? Noel, bisa berikan kepada saya terkait dari adanya data, dari mana kitab-kitab yang Anda yakini sebagai kitab suci, dari PL sampai PB, Kejadian sampai Wahyu, di mana kitab-kitab yang kita tahu, terlepas ya, apakah itu Protestan, apakah itu Mesianik, apa itu Katolik, apa itu Yehovah, Bible-nya, siapa yang menentukan kitab-kitab itu harus masuk, dan siapa yang menentukan bahwa kitab-kitab selain dari kitab yang ada sekarang itu tidak boleh masuk. Silahkan. Kasih data. Kalau soal itu saya tidak tahu, Bang. Loh. Siapa yang menentukan awal untuk memilih kitab yang masuk itu saya tidak tahu, Bang. Saya nggak mau muter-muter dari jawab terus ke sana kemari, nggak dapat jawaban. Abang juga nggak dapat jawaban. Saya langsung terus terang aja, saya nggak tahu siapa yang milih. Kalau seperti itu berarti iman Anda perlu dipertanyakan dong terkait dari adanya kitab yang saat ini Anda imani. Dan saya perhatikan Anda itu seperti Protestan ya, bukan Katolik ya. Karena kalau Katolik nggak akan seperti Anda jawabannya. Ya, saya Kristen Protestan, Bang. Iya, Anda itu Protestan, saya tahu dari pernyataan Anda. Baik, karena Anda Protestan, sebenarnya tanpa adanya Katolik tidak akan pernah adanya Protestan. Saya kasih datanya. Ya, betul memang. Oke, bisa diperbesar, bisa dibantu moderator maupun host ya, biar bisa dibaca tulisannya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Saya lebih suka jadi pendengar sebenarnya, Bang. Kelvin maupun Bunda Rahma bisa diperbesar nggak kotak saya atau moderator ya, biar enak ya. Ini nggak, Noel? Belum kelihatan itu. Oke, nih. Punya ini nggak Anda? Nggak punya. Aduh, Bunda Rahma lagi di mall ya. Padahal kalau nggak salah jadi moderator nggak? Ini orang. Iya, jadi moderator. Aduh. Ini, Bang, dari pihak sesama Anda, di mana ketika Anda memiliki ini, saran saya Anda memiliki ini ya, karena saya sebagai Muslim pun punya. Pertama, ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini bukan dari pihak Muslim, meskipun namanya ini. Desi Ramadhani, SJ, Jesuit, Serikat Jesuit, seperti itu. Dan di mana orangnya itu bukan orang yang dalam arti kata jemaat biasa, ini wajahnya. Dan dia pun bahkan pernah belajar sampai ke wilayah Roma. Ini pengalaman akademis dia. Jelas ya, Roma seperti itu, dan sampai ke Amerika Serikat. Artinya bahwa dia seorang akademisi yang mengedepankan ilmu, bukan kebohongan. Dan namanya seorang akademis itu memang harus jujur. Ketika apa yang dia teliti, ketika apa yang dia sodorkan. Dan melepaskan dogma yang ada. Ketika kejujuran tersebut telah dia dapatkan dari penelitiannya. Jika Anda buku ini, Anda bisa cek di halaman ke-26. Halaman 26. Bunda Rama maupun Kelvin, kalau ini coba diperbesar ya, biar jelas teman-teman bacanya. Untuk triple 7 next saja ya, kau bantu Noel ya, jangan cuma berkomentar doang. Di paragraf pertama, kita melihat yang menentukan kitab-kitab ini dan itu, semua ditentukan pertama oleh siapa? Oleh adanya pihak jemaat. Mana buktinya? Nih, saya bacakan. Melalui pertemuan-pertemuan iman, atau dalam perayaan-perayaan liturgis. Liturgis di sini maksudnya adalah tata cara ibadah kalian. Disebutnya liturgis. Orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman,
mereka ketika itu dan mana yang tidak. Jadi poin pertama, yang menggunakan kitab ini dan itu, tidak menggunakan kitab ini dan itu, semua ditentukan oleh jemaat. Yang itu dilihat dari kecocokan iman. Itu yang pertama. Bunda Rahma tolong diperbesar, bisa dibantu Bunda Rahma. Ini yang poin pertama. Yang kedua, ternyata tidak saja dari pihak Rahma tolong diperbesar Bunda. bisa diperbesar. Saya Enggak. bukan host Bang. Enggak. Moderator kalau nggak salah bisa diklik aja punya saya. Nanti ada kotak terputus. Nah, diklik. Itu. Coba diklik biar bisa terbaca jelas ya. Nggak bisa Bang, kalau bukan moderator nggak bisa. Oke, baik. Selanjutnya, ini pertama jemaat yang menentukan kitab ini dan itu. Yang kedua, ternyata yang menentukan adalah pihak dari gereja yang ada. Isa, Afwan, ini Akhi Fahru. Coba diperbesar. Kolom saya, biar enak. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Sip. Ini bukunya, Desi Ramadhani, Serikat Jesuit. Ini dari Katolik, Canisius. Dan ciri Katolik itu yang membedakan dengan buku-buku Protestan apa? Selain dari penerbit, ada ini. Nihil obstat dan imprimatur. Maksudnya apa? Cek di Google. Nihil obstat dan imprimatur bahwa buku ini tidak bertentangan dengan iman Katolik. Yang kedua, telah diperiksa oleh uskup setempat. Itu poinnya. Ciri yang membedakan buku-buku Protestan dengan Katolik. Selain dari penerbit, ada nihil obstat atau imprimatur. Kita cek lagi, halaman 26. Nih halamannya. Jelas ya? Nah ini. Melalui pertemuan-pertemuan iman atau dalam perayaan-perayaan liturgis atau tata cara ibadah Kristen, orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak. Poinnya berarti cocokmologi. Kitab-kitab ini masuk, kitab-kitab ini ditolak oleh jemaat. Jemaat apa? Jemaat awam. Yang kedua, oleh institusi gereja. Mana buktinya? Paragraf kedua. Tulisan dialami sebagai tulisan yang mengembangkan iman akan terus digunakan, disalin dan disebarluaskan. Sebaliknya, tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan tulisan tersebut, akhirnya apa? Tidak lagi digunakan. Karena dirasa tidak begitu berguna, mungkin kemudian tidak disimpan dengan baik, tidak disalin, tidak disebarluaskan, atau bahkan dengan sengaja dibakar dan dimusnahkan. Itu poinnya. Jadi pertama oleh jemaat, di paragraf pertama, yang kedua oleh pihak gereja. Dalam menentukan, ini kitab yang harus dijadikan adanya panduan iman, dan ini yang bukan. Jelas Bang ya dalilnya? Ini datanya. Jelas sekali. Oleh karena itu, tentu saja apa yang Anda yakini perlu dipertanyakan. Karena Anda tadi mengakui tidak tahu. Dan saya harap 777 Anda naik seharusnya tadi ya. Jangan cuma typingan. Begini Bang, kalau soal itu pemilihan penetapan kitab-kitab yang dimasukkan di dalam Alkitab, tadi kan sudah jelas ditulis yang menyesatkan itu dibuang, bahkan dimusnahkan. Itu kan artinya ngapain kita mempercayai yang menyesatkan, Bang? Begitu kan? Kalau tidak sesuai dengan aturan kemanusiaan di dunia, kenapa kita harus ajarkan kepada orang banyak? Kalau diskusi secara akademis, Anda tidak menggunakan argumentasi lawan, tetapi Anda memberikan sanggahan berdasarkan argumentasi yang Anda bangun menggunakan data yang Anda miliki. Artinya, pertama, ketika Anda mengakui sejak awal saya bertanya, Anda tidak tahu. Tetapi yang kedua, Anda menggunakan argumentasi yang saya berikan dengan data yang ada. Artinya, Anda selama ini hanya mengimani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Anda mungkin bisa jadi urat malunya sudah putus, akhirnya menggunakan argumentasi lawan. Dan itu tidak baik ketika memang mau mengangkat diskusi secara akademis. Paham, Bang? Begini, Bang. Pilih kitab itu maksudnya apa, Bang? Gimana? Maksud Abang kasih tunjuk kitab buku tadi itu kan maksudnya untuk apa namanya? Untuk mengklaim bahwa Kristen itu kitabnya sudah dipilih-pilih dulu,
cocokmologi dulu kan? Betul. Buktinya mana? Tadi pertama oleh adanya apa? Oleh adanya jemaat. Ketika memang dirasa cocok dengan imannya, di paragraf pertama yang tadi saya sampaikan, maka digunakan. Dan begitu pula sebaliknya. Dan ternyata pihak gereja pun ikut andil. Dalam institusi agama dia ikut andil, tidak saja jemaat. Tetapi juga, yaitu ketika memang digunakan, dia cocok dengan iman, mereka sebarluaskan. Tetapi jika tidak dicocok dengan iman mereka, mereka simpan dan bahkan dibakar. Saran saya, Anda cek di website New Advent tentang apa? Tentang adanya kanonisasi Bible. New Advent, itu dari Katolik. Saya berikan data secara online. Itu yang terjadi, Bang. Nah, artinya adanya pergolakan, perbedaan Bible, hingga detik ini yang kita bisa lihat contoh dari adanya Pesita. Pesita itu kenapa membuang dari adanya kitab Wahyu? Hingga detik ini. Dan salah satu tokoh terbesarnya di Indonesia, kalau saya tidak salah, Bang Nursena. Anda bisa cek di Pesita Online, Bible Pesita Online. Di mana posisi Bible yang ada, itu bahasa aslinya Aramaik. Sedangkan Yunani dan Ibrani itu adalah terjemahan. Berbeda dengan pihak Anda. Di mana Bible aslinya itu adalah Yunani untuk PB. Sedangkan Aramaik dan juga yang Ibrani itu adalah terjemahan. Anda bisa cek di Google, saya bantu Anda, Bible Aramaik online. Anda akan cek bagaimana ada beberapa kitab di PB yang hingga detik ini tidak digunakan. Artinya di sini, mereka sama-sama mengimani seperti Anda, Yesus sebagai adanya jalan. Tetapi pada kenyataannya, untuk panduan kitab saja, saling mengklaim, saling membuang, dan saling menerima. Contoh saling membuang tadi, Aramaik, Pesita, yang diproduksi pada abad pertama, tepatnya sekitar 2 atau 3 Masehi. Itu. Lalu bagaimana dengan Anda sebagai Protestan? Tanpa adanya Katolik, tidak akan pernah ada Protestan. Lanjut, berikan sanggahan by data. 77 sel, triple sel, saran saya Anda naik. Bantu ini teman Anda. Jangan cuma komentar doang. Silakan yang lain. Ayolah yang mau menanggapi? Saya mau jadi pendengar aja dulu. Oh. Ya udah, Akhi Fahrul dilanjut aja.